Halo guys, kalian tahu gak sih siapa Bapak Pendidikan Nasional di Indonesia? Bapak Pendidikan Nasional di Indonesia adalah Ki Hajar Dewantara. Terus, kalian pernah gak sih dengar atau tahu tentang Tuturi Handayani? Tuturi Handayani itu juga ada loh di lambang Kemendikbud sekarang ini. Tuturi Handayani. Nah, ternyata Tuturi Handayani ini merupakan moto pendidikan yang digaungkan oleh Ki Hajar Dewantara saat ia mendirikan organisasi Taman Siswa. Lalu, organisasi Taman Siswa itu apa ya? Yuk kita simak lebih dalam. Taman Siswa merupakan organisasi yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara yang berfokus di bidang pendidikan. Nah, sekilas tentang Ki Hajar Dewantara, beliau ini lahir di Yogyakarta pada 2 Mei 1889 dengan nama asli Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Ki Hajar Dewantara menempuh pendidikan di ILS dan juga Stovia, lalu melanjutkan pekerjaannya sebagai wartawan muda di beberapa surat kabar. Ki Hajar Dewantara ini juga turut terlibat aktif dalam beberapa organisasi sosial dan politik, makanya ia juga dikenal sebagai salah satu pendiri Indische Partij bareng sama Douwe Dekker dan Dr. Cipto Mangunkusumo. Nah, kelak atas fokus dan perhatiannya yang juga besar dalam bidang pendidikan sehingga ia mendirikan organisasi Taman Siswa. Pada saat masa kekuasaan Belanda di Indonesia, sistem pengajaran yang diterapkan oleh Belanda ini memiliki pengajaran yang kurang memuaskan rakyat dan justru tidak merata bagi semua masyarakat pribumi. Bahkan sekolah dengan sistem didikan Eropa justru melahirkan anak-anak yang memiliki sikap individualis dan kurangnya rasa kemanusiaan. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, sekolah-sekolah seperti ini itu justru tidak menjawab kebutuhan bangsa untuk maju dalam hal pendidikan. Oleh karena itu, Ki Hajar Dewantara mendirikan organisasi Taman Siswa pada 3 Juli 1922. Taman Siswa didirikan dengan tujuan yang besar untuk memberikan kesempatan dan hak pendidikan yang merata bagi semua masyarakat tanpa terkecuali. Organisasi ini meyakini pendidikan sebagai sarana yang tepat untuk memajukan bangsa serta untuk mewujudkan perubahan sosial. Melalui Taman Siswa, Ki Hajar Dewantara ingin menanamkan rasa kebangsaan bagi anak-anak didiknya. Nah, melalui jasanya yang begitu besar dalam bidang pendidikan, pada tahun 1957, Ki Hajar Dewantara pun diberi gelar Dr. Honoris Causa dari Universitas Gadjah Mada. Hari lahirnya juga diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional dan ia juga dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Nah, pada akhir riwayatnya, Ki Hajar Dewantara meninggal pada tanggal 22 April 1959. Organisasi Taman Siswa memiliki strategi pergerakan untuk menjadi organisasi pendidikan yang mengajarkan dasar-dasar kemerdekaan bagi kaum pribumi. Organisasi ini berjuang secara alternatif di tengah kerasnya perlawanan Belanda. Organisasi ini juga berjuang secara non-kooperatif atau tidak bekerjasama dengan Belanda, melainkan mengajarkan pendidikan sebagai prinsip yang cocok dengan kaum pribumi. Selain itu, organisasi Taman Siswa juga menggunakan sebuah prinsip yang bernama Tripusat Pendidikan, di mana itu mencakup sinergi antara keluarga, perguruan, dan juga masyarakat. Organisasi Taman Siswa juga memiliki konsepnya masing-masing, yaitu yang pertama ialah konsep Tuturi Handayani, di mana itu guru harus membimbing siswa agar bisa berdiri sendiri atau bisa menggali pengetahuannya sendiri. Yang kedua ialah Ing Ngarsa Sung Tulodo, di mana guru harus memberikan contoh yang baik dan menjadi teladan bagi para siswa. Yang terakhir ialah Ing Madya Mangunkarsa, di mana guru harus memberikan motivasi, semangat, dan juga bimbingan bagi para siswa. Ajaran yang diterapkan oleh organisasi Taman Siswa adalah ajaran kemerdekaan dan tanpa campur tangan oleh pihak lain. Ajaran ini pun menjadi dasar bagi kaum pribumi untuk berjuang dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dalam pengajarannya, organisasi Taman Siswa tunduk pada asas Pancadharma. Yang pertama itu adalah asas kodrat, lalu ada asas kemerdekaan, ada asas kebudayaan, asas kebangsaan, dan yang terakhir ialah asas kemanusiaan. Jadi, sesuai dengan yang telah dikatakan tadi, organisasi Taman Siswa ini didirikan untuk berjuang secara alternatif, di mana itu maksudnya mereka tidak berjuang secara politik, melainkan secara pendidikan dan nasionalisme. Dikarenakan itu,
Bentuk perjuangan organisasi Taman Siswa selalu berfokus kepada meningkatkan kualitas pendidikan dan kebudayaan masyarakat pribumi. Perjuangannya pun dilakukan dengan cara mendidik serta mengajar masyarakat pribumi dan juga melakukan kegiatan-kegiatan yang menanamkan sikap kebangsaan dan bela negara. Nah, sesuai dengan yang telah dikatakan tadi, organisasi Taman Siswa ini memiliki beberapa fakta menarik. Yang pertama ialah organisasi ini yang memulai gerakan baru, yaitu dengan menjadi organisasi yang bergerak dalam bidang pendidikan daripada dalam bidang politik. Yang kedua ialah salah satu moto mereka, yaitu moto Tutwuri Handayani, yang dijadikan moto pendidikan nasional Indonesia hingga sekarang. Namun, perjuangan Taman Siswa tidak selalu mulus-mulus. Ada hambatan-hambatan yang menghalangi organisasi tersebut. Salah satunya adalah dengan Belanda mengeluarkan aturan untuk menutup sekolah-sekolah liar ataupun sekolah swasta yang bukan dimiliki oleh Belanda. Ini pun mengakibatkan Ki Hajar Dewantara untuk berusaha agar dapat mencabut aturan tersebut, di mana usahanya pun berhasil dan Belanda mencabut aturan tersebut. Lalu apa sih yang akan terjadi jika pada saat itu organisasi Taman Siswa tidak didirikan? Taman Siswa lahir dengan cara baru dalam memperjuangkan kemerdekaan, yaitu melalui bidang pendidikan. Terdapat dua kemungkinan yang akan terjadi jika pada saat itu organisasi Taman Siswa tidak didirikan. Yang pertama adalah kurang meratanya pendidikan di Indonesia, sehingga hal ini dapat menghambat kemerdekaan Indonesia. Hadirnya Taman Siswa di Indonesia juga dapat membawa pengaruh baik bagi masyarakat Indonesia. Karena dengan begitu, pemikiran masyarakat Indonesia semakin terbuka dan akhirnya mereka memiliki semangat perjuangan untuk mencapai kemerdekaan di Indonesia. Yang kedua adalah terkait dengan konsep pengajaran Ki Hajar Dewantara yang menjadi konsep pengajaran hingga saat ini dan menjadi moto pendidikan di Indonesia. Dan jika Taman Siswa tidak didirikan, maka konsep pengajaran tersebut mungkin tidak akan pernah didengar hingga saat ini. Bahkan, Tutwuri Handayani tidak akan pernah menjadi bagian dari lambang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Indonesia. Nah, dari pembahasan yang tadi, dapat kita pelajari bahwa kita harus bisa memperjuangkan serta menghargai pendidikan yang ada. Dengan begitu, usaha para pahlawan pendidikan tidak akan menjadi sia-sia. Maka dari itu, jadilah seorang pelajar yang dapat menghargai pendidikan yang ada serta serius dalam mengikuti pembelajaran yang ada, menghargai guru, dan juga kita harus menanam rasa bersyukur karena telah diberikan pendidikan yang layak. Melalui organisasi ini dapat dilihat bagaimana pemeliharaan Tuhan yang begitu besar di dalamnya, di mana salah satunya adalah kemerdekaan. Begitu pula dengan Ki Hajar Dewantara yang Tuhan izinkan untuk membangun organisasi Taman Siswa yang dimana konsepnya itu tetap digunakan hingga sekarang. Maka dari itu, kita harus bersyukur atas hikmat Tuhan yang telah diberikan kepada Ki Hajar Dewantara, rakyat Indonesia dan juga para penjajah untuk menggerakkan hati mereka dalam mencabut larangan atas organisasi tersebut. Di mana hal tersebutlah yang membuat organisasi itu dapat bertahan dan kita masih bisa merasakan hasilnya. Selain dari itu, kita juga harus menjadi courageous witness, di mana kita harus berani bersaksi dan menjadi duta Kristus dan memberitakan firman Tuhan, sama seperti Ki Hajar Dewantara berani memperjuangkan kemerdekaan. Sebab jika Tuhan yang berkehendak, tidak akan ada yang bisa melawan. Nah, itu tadi pembahasan mengenai Taman Siswa dan pembelajaran yang bisa kita petik dari dalamnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye!